Hai, balik lagi di RWPP Plot. Akhirnya setelah sekian lama menanti, anime yang satu ini kembali lagi. Kalian pasti rindu dengan petualangan MC pemburu game sampah ini. Ya, dia adalah Hizutome Rakuro atau sering kita panggil dengan nama Sandraku. Ya, ini dia alur cerita anime Shangri-La Frontier Season 2 Episode 26. Wibu. Episode ini melanjutkan episode pada season pertamanya pada penutup episode 25 season 1, di mana ditutup dengan pertemuan Sandraku dengan seorang yang disebut Profesor yang merupakan ketua dari klan pengetahuan. Sandraku melanjutkan perjalanannya untuk menjadikan Bilak sebagai pengrajin kuno. Akhirnya mereka sampai ke tempat bernama Tapak Tilas Kejayaan. Di sana Sandraku dan yang lain hanya melihat sisa-sisa kerangka kejayaan masa lalu. Sebelumnya, saat Sandraku bertemu dengan Profesor, di saat itu Profesor menawarkan kerjasama untuk mengungkap rahasia dunia. Saat Profesor mengirim permintaan pertemanan, awalnya Sandraku berpikir tidak ada salahnya bekerja sama, apalagi dia sangat ingin tahu bagaimana memicu skenario yang berhubungan dengan Laikagon, salah satu dari monster unik. Akhirnya Sandraku menerima permintaan pertemanan dari Profesor. Sandraku lalu bilang jika untuk saat ini dia belum bisa membantu Profesor. Akan tetapi jika Profesor ingin tahu soal Wazaemon, dia lebih baik bertanya kepada Pensilgon. Profesor lalu teringat jika yang dimaksud adalah Pensilgon, The Giant Killer, di mana Profesor mengetahui jika dia sedang dicari oleh Schwarzful. Kembali ke reruntuhan kejayaan, Sandraku dan yang lain sudah bersiap mencari apa yang mereka cari. Tapi sebelumnya, Bilak bilang mereka harus mewaspadai golem yang muncul. Baru saja berbicara, golem tiba-tiba muncul dari atas. Belum sempat menganalisa musuh, golem itu langsung menyerang dengan semburan api. Saat Sandraku dan Emul akan membalas serangan itu, tiba-tiba Aramis lebih dulu mengeluarkan skillnya, Swordfan Solo, Primal Slash. Sekali serang, golem itu langsung musnah. Bahkan hadiah yang biasa player dapatkan setelah mengalahkan musuh juga ikut musnah. Saat berbincang soal Sandraku tidak boleh lengah, tiba-tiba bola-bola batu menggelinding ke arah kaki Sandraku dan menjepit kaki Sandraku. Setelah diperhatikan, ternyata itu bukanlah batu biasa, tapi itu adalah bom. Dengan cepat Bilak memukulnya dengan palu dan bomnya meledak. Ternyata golem kecil tadi bukanlah ancaman sebenarnya. Di belakang mereka sudah ada golem raksasa yang mengeluarkan golem kecil yang bisa meledak seperti tadi. Golem bola-bola bom itu menyerang mereka. Saat dipukul, golem-golem kecil itu meledak.
Satu-satunya cara mengalahkannya adalah menghancurkan golem besar yang terus mengeluarkan golem bom kecil. Tapi saat Sanraku memperhatikan, golem-golem kecil itu mulai berkumpul di sekitar Emul dan Aramis. Sanraku berpendapat itu karena Aramis yang berlevel tinggi dan Emul yang punya serangan jarak jauh dinilai sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Koi Bilaku, chance da. Oretachi de kimeru zo. Inilah kesempatan Sanraku dan Bilak mengalahkan golem besar itu. Sanraku berlari dengan cepat, sementara Bilak ada di punggung Sanraku. Saat akan menyerang, Sanraku pikir akan mudah, tapi ternyata golem itu cukup lincah. Dia melompat ke tempat yang tinggi. Tapi dari arah jauh, Aramis menggunakan skill Primal Slash-nya untuk menghancurkan pijakan dari golem besar itu. Tapi sebelum jatuh, golem itu kembali melompat. Bilak sudah memprediksi jika golem itu tidak akan bisa melompat jauh. Lalu Bilak menyarankan Sanraku mencoba senjata barunya. Dan senjata yang dimaksud adalah pedang pancung yang didapat Sanraku saat berhadapan dengan Jenderal Dullahan. Kalau kalian masih ingat. Golem itu tepat terjatuh ke arah Sanraku. Dengan momentum yang pas, Sanraku menggunakan skill Glowing Pierce. Tusukan langsung membuat inti dari golem itu terlihat. Sekarang giliran Bilak, Material Destroy. Golem itu terpental ke atas dan terlihat seperti akan meledak. Menyadari itu, Sanraku dan Bilak langsung menjauh. Dan benar saja, ledakan yang dahsyat terjadi. Setelah meledak, Sanraku mendapat item bernama Patung Tanah Ledak. Ini semacam granat yang bisa meledak jika terkena benturan keras. Saat melanjutkan perjalanan, kali ini golem berduri berhasil dikalahkan dengan pedang pancung Dullahan. Dan lagi-lagi Sanraku mendapatkan item, sebuah patung pemikat monster. Saat melanjutkan perjalanan, Bilak bingung di mana tempat yang akan mereka tuju. Sanraku berpendapat jika tempat itu pasti dekat karena banyak golem yang berjaga. Dan tanpa diduga, Sanraku menemukan tempatnya, yaitu di bawah tanah. Sementara itu terlihat dari kejauhan, Sanraku dan yang lain sedang dipantau oleh dua orang. Dan ya, mereka adalah Pensilgo dan Okarun. Mereka terlihat kesal. Karena Sanraku tidak membalas email mereka. Dan episode ini pun selesai. Asli kangen banget bahasa anime ini. Sudah lama mulut ini tidak menyebutkan nama Sanraku. Apakah yang dicari Sanraku akan ketemu dan Bilak akan menjadi pengrajin kuno? Menarik untuk kita nantikan di episode selanjutnya. Jadi pantengin terus RWPP Plot. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.